Halo, perkenalkan nama saya Ria Natalia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Universitas Tribhuwana Tenggadewi Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Nah, jadi pendidikan inklusi merupakan sekolah untuk mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Nah, yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Nah, manfaat sekolah inklusi salah satunya yaitu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya. Di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan dididik bersama anak lainnya yang tidak memiliki keterbatasan serupa. Di kelas tersebut, para siswa bisa berlatih dan terdidik untuk dapat menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain. Karakteristik peserta didik dalam pendidikan inklusi. Nah, karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal, seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu asesmen di sekolah inklusi. Asesmen yaitu suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, dan kelemahan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran dan program kebutuhan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Bertujuan untuk membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Nah, selanjutnya kurikulum pendidikan inklusi. Kurikulum yang digunakan dalam sekolah inklusi yaitu kurikulum umum atau reguler. Sedangkan kurikulum anak berkebutuhan khusus memiliki kurikulum khusus yang disesuaikan dengan jenis ABK-nya masing-masing. Selanjutnya yaitu sistem ketenagakerjaan pendidikan inklusi. Yang pertama, GPK. GPK merupakan guru pembimbing khusus untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas reguler. Nah, biasanya guru pembimbing khusus ini mendampingi anak saat anak mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, kepala sekolah, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan inklusi yang dipimpinnya. Nah, bentuk tanggung jawab dan upaya pencapaian keberhasilan tersebut dapat dilihat dari program yang dibuat, realisasi, dan evaluasi yang dilakukan mengenai pendidikan inklusi ini. Yang ketiga, guru kelas. Nah, guru kelas berperan dalam penciptaan iklim kelas yang kondusif, menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak yang berkebutuhan khusus, serta menyusun program pembelajaran. Selanjutnya yaitu sarana prasarana. Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsinya masing-masing. Sarana pendidikan yaitu untuk memudahkan pencapaian atau mempelajari materi pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan yaitu untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Contoh sarana yaitu seperti papan tulis,
meja, kursi, komputer. Nah, sedangkan prasarana yaitu gedung sekolah, perpustakaan, lab, komputer, dan sebagainya. Sarana dan prasarana di sekolah inklusi bagi anak ABK harus disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Karena sarana dan prasarana anak berkebutuhan khusus sedikit berbeda dengan anak normal pada umumnya. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi. Nah, sistem belajar pada sekolah inklusi tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Para siswa berada dalam satu kelas yang idealnya dalam satu kelas tersebut terdiri dari 1 sampai 6 anak berkebutuhan khusus dengan 2 guru dan 1 terapis yang bertanggung jawab di bawah koordinasi guru untuk memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Porsi belajar pada anak berkebutuhan khusus lebih fleksibel daripada yang normal. Pada waktu-waktu tertentu, bila perlu, anak tersebut akan ditarik dari kelas reguler dan dibawa ke ruang individu untuk mendapatkan perlakuan bimbingan yang khusus. Nah, dengan demikian diperlukan keberagaman metode pembelajaran supaya materi dapat tersampaikan secara merata kepada semua anak didik. Nah, guru perlu memastikan bahwa semua siswa, terlebih mereka yang berkebutuhan khusus, sudah memahami penjelasan dengan baik. Nah, ketika anak-anak berkebutuhan khusus belum bisa menerima materi dengan baik, sekolah pun harus siap melaksanakan program pembelajaran individu PPI atau IEP untuk mendampingi anak satu persatu secara lebih intensif. Nah, bentuk dari PPI atau IEP ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dan dikembangkan pada anak. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.